Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel, yaitu channel yang mengulas kisah-kisah inspiratif, motivasi, sejarah-sejarah masa lalu yang bisa dijadikan sebagai suri tauladan dan inspirasi, terutama buat saya sendiri dan buat teman-teman semua. Hari ini kita akan mengkisahkan sebuah sejarah, sebuah cerita yang juga penuh dengan syarat makna, yaitu tentang turunnya ayat Quran surat At-Taubah ayat 118. Hal ini menyangkut kejadian ataupun peristiwa yang dialami oleh Ka'ab bin Malik. Siapa dia Ka'ab bin Malik? Jadi Ka'ab bin Malik adalah salah seorang sahabat dari golongan Ansor, dan beliau tidak pernah sekalipun ketinggalan di dalam ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mengumumkan tentang akan adanya perang Tabuk. Jadi kalau perang-perang yang lain itu dirahasiakan oleh Rasul, -3, -minggu baru dikasih tahu. Tetapi ini jauh hari sebelum perang itu terjadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukannya. Gitu. Jadi persiapan itu dilakukan karena perang Tabuk ini itu selain jaraknya yang jauh, cuaca yang panas, dan menghadapi musuh yang kuat pula. Jadi harus dilakukan dengan persiapan yang matang di jauh hari. Jadi telah diumumkan untuk perang Tabuk begitu. Jadi pada saat itu, singkat cerita, mau berangkat, si Ka'ab ini sudah mempersiapkan untuk dia juga berangkat di perang Tabuk. Tetapi -1 sebelum berangkat, Ka'ab mulai goyang. Karena dia bilang yang di dalam pikirannya bahwasanya ikut perang ini kan sesuai kehendak kita, keikhlasan kita di dalam ikut perang. Jadi kita harus ikhlas, tidak ada boleh keterpaksaan. Jadi beliau memutuskan untuk tidak pergi perang karena pada saat itu dia sangat malas menyeliputi seluruh tubuhnya katanya. Jadi malas dia untuk ikut berperang bersama Rasulullah SAW di perang Tabuk. Dan pada saat perang Tabuk berangkatlah, ketika sudah berangkat si Ka'ab ini bimbang, apa aku susul aja ya sebelum mereka jauh? Tapi nggak jadi lagi. Singkat cerita berangkatlah perang Tabuk, dan Rasulullah nggak pernah bertanya tentang Ka'ab kecuali di saat di Tabuknya sudah sampai, Rasulullah bertanya kepada sahabat, di mana Ka'ab bin Malik? Dan seorang sahabat ada yang bilang, wah dia tidak pergi karena keujubannya terhadap keadaannya dan terhadap dirinya sendiri. Jadi keadaan dia sudah membaik sekarang gitulah. Jadi dia merasa untuk apa lagi karena keadaannya sudah membaik. Karena singkat cerita dulu Ka'ab ini dari awal masuk Islam ikut berperang belum pernah keadaan ekonominya sebaik pada saat perang Tabuk berlangsung gitu. Nah, seorang sahabat lagi mengatakan, wah terlalu kalau bahasa kita sadis, terlalu sadis Wak katamu gitu kan. Dia bilang, aku nggak pernah kuingat daripada Ka'ab melainkan kebaikan-kebaikannya. Dan Rasulullah diam pada saat itu. Berkecambuklah perang Tabuk, dan si Ka'ab di Madinah merasa terasingkan karena yang pemuda tinggal di situ cuma 2 golongan. Yang pertama uzur itu bukan hanya tua ya, tapi uzur itu karena ada halangan gitu, ada sesuatu uzur. Yang kedua adalah orang-orang fasik, orang-orang munafik yang tinggal. Sedangkan Ka'ab merasa dia bukan dari 2 golongan itu, dan dia ada menyesal, tapi mau pergi udah terlambat. Jadi dia sibuk berpikir, alasan apa yang akan kuberikan kepada Rasulullah kalau Rasulullah pulang, kenapa aku nggak ikut? Dia sibuk berpikir tentang itu, sampai dia datang ke tempat keluarganya yang pandai bersilat lidah. Tetapi pada akhirnya ketika Rasulullah SAW balik pulang, dia nggak berani untuk berbohong. Dia bilang, aku jujur aja lah, kata dia gitu. Jadi pada saat Rasul pulang, Rasulullah sholat 2 rakaat. Ketika sampai di Madinah, seperti biasa kalau baru pulang jauh, Rasul sholat dulu di masjid 2 rakaat.
Dan pada saat itu berdatanglah tamu-tamu itu yang nggak ikut perang, menyampaikan alasan mereka tidak ikut perang, yaitu mendukung Rasulullah, karena kan ada baiat Rasul kan. Jadi mereka itu bersedia bersama Rasulullah, jiwa dan raganya membantu Rasulullah, begitulah. Jadi 80 orang kira-kira, kata Ka'ab pada saat itu. Dan semuanya ada yang ya bersilat lidah. Lalu Rasul bilang, ya nggak apa-apa. Rasulullah dan mendoakan supaya Allah mengampuni mereka, dan masalah batinnya Rasul menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alasan mereka diterima. Sampailah tiba si Ka'ab. Ka'ab menghadap, terus Rasul bertanya, sini kata Rasul, majulah dia. Terus Rasulullah bertanya, kenapa kamu nggak ikut perang? Bukankah kamu sudah berbaiat kepadaku, bahwasanya mendukungku gitu kan? Terus Ka'ab bilang, kalau aku berhadapan sama orang lain, percayalah aku bisa buat dia nggak marah karena aku bisa berbohong padanya. Tetapi karena dengan Rasulullah, dia nggak bisa berbohong walaupun Rasul marah, tapi dia berharap Allah nggak marah sama dia. Jadi dia bilang, demi Allah, sesungguhnya ya Rasulullah, aku tidak ikut perang, demi Allah aku tidak uzur, tidak sedang dalam keadaan uzur, dan tidak pula keadaan ekonomiku buruk, karena pada saat itu ekonomiku stabil. Baru kali ini aku bisa berdagang dengan 2 ekor unta barang bawaan. Jadi barang bawaannya itu 2 ekor unta. Baru kali itu, sebelum-sebelumnya belum pernah. Jadi keadaan ekonominya yang paling terbaik pada saat itu gitu. Dan Rasulullah mendengar hal itu, Rasulullah berkata, kalau begitu sudah jelas, kata Rasul, pergilah engkau hingga Allah menurunkan keputusannya kepadamu. Pada saat itu Rasulullah menampakkan raut wajah senyum tetapi agak menahan gitu. Jadi dia bilang, Rasul bilang, pergilah engkau hingga Allah menurunkan keputusannya kepadamu. Luar biasa sedihnya Ka'ab waktu itu. Dan selesai dari situ Ka'ab balik kan, dia bersama rombongan Bani Salmah kalau nggak salah. Jadi dia pergi dengan Bani Salamah, terus berbincanglah. Bani Salamah bilang, baru kali ini aku lihat kau kayak gini, kenapa kau nggak ngomong ini aja, katanya, cari-cari alasan lah kepada Rasul, kayak orang-orang itu juga cari-cari alasan, tetapi Rasul memohonkan pengampunan untuk mereka aja, mereka diampuni gitu. Tapi kenapa kau kayak gitu? Terus dia bilang lah, kalau dia nggak sanggup untuk berbohong di depan Rasulullah SAW dan takut dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata dia. Terus dia bertanya ke Bani Salamah ini, ke orang Bani Salamah, apakah cuma aku yang dimarahi sama Rasul? Enggak, ada 2 orang lagi yang macam kau, katanya. Siapa dia? Kata si Ka'ab tadi kan. Ya, 2 orang itu Murarah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah. Jadi kalian bertiga yang kena marah itu, katanya. Nggak ikut perang karena malas. Jadi 3 orang kan si yang kena marah. Terus keesokan harinya Rasulullah mengeluarkan larangan untuk berbicara kepada 3 orang ini. Jadi mereka itu benar-benar merasa terkucilkan di kampungnya sendiri. Nggak ada yang mau ngomong sama dia. Semua pada saat itu dia itu kayak membisu gitu, terkucilkan 2 orang. Beda dengan yang 2 orang yang lain seperti Murarah dan Hilal, mereka memutuskan untuk di rumah aja, berdiam diri, menangisi, menyesali perbuatannya. Kalau si Ka'ab nyantai aja, dia tetap ke masjid, dia tetap ikut majelis Rasulullah, dia tetap ke pasar, walaupun orang cuek sama dia, pokoknya dia tetap aja gitu. Dan bahkan di suatu riwayat dia bilang, si Ka'ab bilang, waktu dia sholat sunat kan, dia memang sengaja milih dekat dengan Nabi. Terus dia tengok Nabi kan, asal dia mau bangkit sholat, dia nengok Nabi nengok dia. Begitu Nabi tahu si Ka'ab nengok Nabi langsung memalingkan wajahnya, katanya. Jadi kayak curi-curi pandang gitu. Nah, habis itu karena sudah lama sekali, dia merasa lama sekali masyarakat ini menjatuhi hukuman ini kepada dia kan, dia datang ke saudaranya yang bernama Abu Qatadah. Abu Qatadah ini adalah saudara dekat daripada si Ka'ab. Lalu dia datang, Assalamualaikum, gitu. Si Abu Qatadah nggak menjawab salamnya. Disalami lagi, Assalamualaikum ya saudaraku. Abu Qatadah nggak lagi menjawab. Terus si Ka'ab bilang, agak marah dia bilang. Jadi dia bilang, ya Abu Qatadah, kau tahu
betapa aku mencintai Allah dan Rasulnya. Wah, kata Ka'ab kan. Jadi jangan kau ituin aku kayak gini deh, karena kau saudara aku. Cuman Abu Qatadah bilang, nah, aku nggak tahu, cuman yang aku tahu Allah dan Rasulnya lebih tahu katanya. Karena hukuman untuk tidak berbicara dengan 3 orang ini dari Rasulullah. Jadi dia bilang Allah dan Rasulnya lebih tahu katanya. Tuh nangislah Abu Qatadah. Jadi siapa lagi nih katanya kan. Nah, singkat cerita pas udah 40 hari mereka didiami oleh masyarakat, datang utusan Rasulullah SAW ke rumahnya. Jadi dikiranya udah selesai ini ya kan, udah dimaafkan dia. Rupanya enggak. Jadi utusan itu mengatakan bahwasanya Rasulullah memerintah kamu untuk menjauhi istrimu katanya. Wah, ini udah masyarakat, ini istri pula lagi kan. Terus dia tanya, apakah harus aku pisahkan atau ceraikan? Terus dibilang sama utusannya, enggak. Dijauhkan saja. Jadi dia memutuskan untuk mengembalikan istrinya ke keluarga istrinya dulu sampai turunlah pengampunan Allah kepadanya begitu. Nah, dari kejadian itu dia dapat surat juga dari Raja Ghazan untuk nyuruh dia ke Ghazan karena melihat keadaan dia itu dicuekin. Jadi menurut raja itu ke daerah dia aja dan hidup seperti biasa dan kami akan menghiburmu. Tapi dia nggak mau, dibakarnya surat. Karena yang dia butuhkan itu pengampunan Allah dan Rasulnya. Itulah kira-kira. Jadi nggak mau main akal ya, terimanya aja. Dan 3 orang yang lain begitu juga. Istri nggak boleh disuruh menjauhi istri kecuali istri Hilal. Istri Hilal datang menghadap Rasulullah dan mohon keringanan karena Hilal ini sudah tua. Jadi izinkan dia untuk melayaninya, untuk ya kayak masak, nyuci baju gitu. Rasulullah mengiyakan, tetapi dibilang Rasulullah, jauhi, jangan kasih dia mendekatimu. Terus istrinya bilang, iya dia nggak sekarang ini akhir-akhir ini semenjak kejadian itu dia selalu menangisi penyesalan kesalahan yang dia buat. Dia sangat menyesal katanya. Dia bilang ke Rasulullah, dah itu singkat cerita. Itu di hari ke-50, jadi 50 hari, 50 malam mereka itu nggak dicakapi kan sama satu orang pun. Mereka merasa terasing. Si Ka'ab berdoa kepada Allah, ya Allah, kok rasanya sempit kali dunia ini, padahal duniamu ini sangat luas katanya. Tapi hatiku sangat sempit karena nggak ada masyarakat yang mau ngomong, jangankan berhubungan, untuk ngomong aja, jawab salam aja nggak mau masyarakat. Jadi dia sangat mohon ampun kepada Allah dan dia bilang, ya Allah, sangat sempit dunia ini. Singkat cerita, pada pagi itu ada orang yang berteriak, wahai Ka'ab, bergembiralah, wahai Ka'ab, bergembiralah katanya. Wah, dia dengar itu langsung sujud. Langsung dia sujud, terus dia bukakan pintu. Ternyata orang berbondong-bondong datang ke tempat dia untuk memberikan kabar berita gembira ini. Ada yang berkuda dan ada yang berlari. Yang berlari ini mengalahi yang berkuda. Sampai ke rumah dia duluan dan mengatakan, wahai Ka'ab, bergembiralah. Wahai Ka'ab, bergembiralah. Terus Ka'ab bilang, kenapa? Karena Allah telah mengampunimu katanya. Dan engkau disuruh ke majelis Rasulullah. Langsunglah dia berangkat ke tempat Rasulullah dan dia menjawab Assalamualaikum dan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab sambil tersenyum, dan hanya satu orang kaum muhajirin yang berdiri menyambutnya, yaitu Talhah. Makanya dia bilang, aku sangat mengingat Talhah katanya, karena Talhah orang muhajirin yang satu-satunya orang muhajirin yang menyambut dia. Nah, singkat cerita, dia bertemu dengan Rasulullah dan dia bertanya, ya Rasulullah, siapa yang mengampuniku, engkau atau Allah? Lalu Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah telah mengampunimu. Dan dia disuruh bacakan surat Quran, surat At-Taubah ayat 118, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, serta telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang.
Shadaqallahul adzim. Nah, jadi turunlah ayat ini untuk si Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi'ah, Hilal bin Umayyah. Jadi untuk ketiga orang ini, inilah dia kisahnya, bahwasanya ketika dia mendapat sanksi dari Rasul dan Allah, dia tetap ikuti dengan ikhlas dan ridha karena ini adalah kesalahannya. Dia tidak mencari cara bagaimana dia bisa selamat daripada hukumannya, tapi dia menerima dengan ikhlas. Ini dia, kita adalah manusia yang tidak pernah diluputi oleh kesalahan. Dan ketika kita melakukan kesalahan itu, diberikan sebuah sanksi, kita ikhlas menerimanya. Seperti Ka'ab, dia hanya mengharap ridha Allah, mengharap pengampunan dari Allah dan Rasulnya. Dia dapat tawaran untuk pergi ke Ghazan dan dia tidak mau. Dia tidak menerimanya. Dia harus menunggu Allah mengampuninya. Di saat dia sudah apa kita bilang ya, sudah hampir putus asa, istrinya pula yang nggak boleh. Dia nggak boleh mendekati istrinya. Jadi ini sebuah pelajaran yang penting. Kita harus ikhlas menerima apapun yang diberikan kepada kita, selagi itu memang untuk kita. Karena hal sanksi ini diberikan karena kita melakukan kesalahan. Jadi kita harus menerimanya dan kita harus berlindung. Saya juga berlindung kepada Allah karena terlalu banyak kesalahan. Iyalah, karena kita bisa kayak gini karena Allah menutup aib kita. Kalau Allah membuka aib kita, aduh, betapa bobroknya kita ini. Iya. Dan mungkin ini saja kisah cerita kita tentang Ka'ab bin Malik, tentang pertaubatannya karena rasa malasnya untuk ikut perang Tabuk. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan hikmah serta inspirasi, terutama buat saya sendiri dan teman-teman semua. Mohon di like, komen, dan share video ini untuk membangun channel ini agar lebih baik lagi, untuk lebih berkualitas lagi. Itu saja, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.